Hakim dan jaksa di kasus Nikita Mirzani diduga menerima suap. Sahabat channel, jadi sidang Nikita Mirzani hari ini bukan cuma panas ya, tapi penuh dengan kejutan. Bukan karena keterangan saksi, tapi karena beredarnya dugaan rekaman ya, yang katanya mengindikasikan adanya transaksi ilegal alias gratifikasi dalam proses hukum kasus Nikita Mirzani. Nah, tudingannya cukup serius, seolah ada upaya kriminalisasi yang terorganisir terhadap Nikita Mirzani. Tapi tenang, netizen es Jendol secara pribadi belum bisa memastikan validitas rekaman tersebut. Namun kita juga nggak bisa tutup mata ya Sahabat Jendol, praktik seperti ini bukan barang baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Kita pernah dengarkan banyak cerita serupa dan sebagian terbukti. Nah, maka saran dari netizen es Channel ya, kalau Nikita Mirzani atau tim hukumnya merasa punya bukti yang cukup solid dan kuat atau asli ya, sebaiknya segera tembuskan ke Komisi Yudisial, Jaksa Agung, atau bahkan langsung ke KPK. Jadi biar semua bisa diselidiki lebih jauh ya, dan kita sebagai publik dan masyarakat juga dapat kejelasan, bukan cuma spekulasi. Nah, Sobat Cendol, mari bantu viralkan edukasi ini dengan bijak ya. Jangan asal percaya, tapi juga jangan cuek. Hukum itu bukan buat ditakuti, tapi buat ditegakkan. Komentar kalian bisa jadi tekanan publik yang penting ya, asal tetap logis dan tidak main fitnah. Nah, Sahabat Cendol, menjelang sidang Nikita Mirzani hari ini, kemarin malam itu, Dr. Reza Gadis harus menelan kenyataan pahit. Jadi, melalui akun media sosial resminya, BPOM menyatakan bahwa ribeskin yang berjarum kecil itu ilegal. Nah, jadi gini loh Sobat Cendol. Jadi setelah malam tadi BPOM mengumumkan bahwa Glavitia Glowing Booster Cell ya tidak memiliki izin edar dan produk ribeskin yang diduga ditempeli stiker brand Glavitia itu telah dicabut izin edarnya sejak tahun 2024. Ya, ini jadi perhatian kita tentunya ya, terutama dalam kaitannya dengan sidang Nikita Mirzani yang digelar hari ini. Nah, dari kacamata netizen es Cendol, jika suatu produk tidak memiliki izin edar namun masih beredar luas di misalnya di e-commerce ya, maka hal itu jelas termasuk ke dalam peredaran ilegal. Ya, dan paling menarik ya, hari ini produk tersebut masuk dalam materi sidang yang tengah berlangsung. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa bahas skincare di sidang pemerasan ya? Kan konteksnya beda. Nah, saya akan menjelaskan secara hukum. Pertama, dalam dakwaan jaksa penuntut umum ya, Sahabat Cendol, serum glowing booster cell itu dibahas cukup panjang dan berkali-kali ya, dan disebut sebagai produk yang dipersoalkan oleh Nikita Mirzani. Dan kini BPOM secara resmi menyatakan produk itu tidak memiliki izin edar. Maka ini relevan ya dan menjadi fakta hukum yang baru. Kedua, sejak awal ya, netizen es Cendol cukup konsisten berpendapat bahwa justru produk yang berjarum itulah yang membuat Dr. Reza Gladys merasa terancam. Nah, dari sinilah kemudian terjadi transaksi 4 miliar yang disebut-sebut sebagai bentuk pemerasan. Padahal bisa jadi nih ya, ancaman itu muncul karena kekhawatiran dari Dr. Reza sendiri atas status produk yang tidak legal. Lalu kenapa sih tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani tetap membahas produk ini sampai sekarang? Ini menurut pendapat saya ya, karena dengan adanya pengumuman BPOM secara terbuka, mereka ingin menunjukkan nih bahwa Reza Gladys bukanlah korban pemerasan karena tekanan pribadi seperti klaimnya sebelumnya, yang melainkan karena merasa bersalah dengan produk yang ia pasarkan sendiri. Nah, jadi Sahabat Cendol, kalau memang betul Dr. Reza Gladys ketakutan karena produk itu ilegal misalnya ya, dan kemudian terjadi transaksi diam-diam, maka patut diduga ada pemufakatan jahat, bukan pemerasan sepihak. Nah, jadi perkara hukum itu soal hubungan sebab dan akibat ya. Kalau sebabnya adalah produk ilegal, maka akibatnya bukan pemerasan. Tapi bisa jadi nih ya, justru ada kesepakatan tertutup antara kedua belah pihak. Itulah kenapa pembahasan skincare jadi relevan, bukan keluar konteks. Kalau kalian tertarik untuk membahas hukum tanpa framing dan tanpa embel-embel hoax ya, silakan bantu follow akun netizen es Cendol, bantu share video ini dan like. Dan bantu edukasi publik pakai logika hukum, bukan asumsi drama. Saksi di kasus Nikita Mirzani hari ini justru menjawab ketidakkonsistenan pernyataan Dr. Reza Gladys. Nah, Sahabat Channel, masih ingat minggu lalu kan saat Dr. Reza Gladys bersaksi ya, bahwa inti masalah dalam kasus ini bukan soal skincare, tapi lebih ke urusan pribadi seperti body shaming dan tekanan psikis ya, hingga ia merasa perlu membayar 4 miliar rupiah karena merasa terancam. Tapi di sidang hari ini, JPU justru menghadirkan saksi fakta dari laboratorium SIG.
yaitu ahli uji lab tentang skincare. Artinya, Sobat Cendol, fokus persidangan kembali ke soal legalitas produk ya, bukan tentang ujaran kebencian atau pembulian. Nah, secara hukum ini menarik ya, Sobat Cendol. Kalau memang bukan soal skincare, lalu untuk apa sih menghadirkan saksi uji lab? Apakah korelasinya antara skincare dengan tuduhan pemerasan melalui body shaming? Ya, jadi poin pentingnya ya, jika benar ada pemerasan, maka unsur-unsur pidana dalam pasal 369 ayat 1 KUHP atau pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE harus terpenuhi ya, termasuk adanya ancaman secara langsung dan keuntungan yang diperoleh dari korban. Nah, namun kalau objek utamanya adalah tentang produk skincare yang belum berizin ya katanya, dan sempat dikeluhkan Nikita Mirzani secara publik, maka proses hukum ini justru menguji balik ya legalitas produk Reza Gladys. Nah, Sahabat Cendol, inilah yang membuat kasus ini jadi kabur arahnya ya. Dugaan pemerasan dan tekanan psikis seolah dipaksakan menjadi satu dengan perkara yang sesungguhnya berkaitan dengan kritik terhadap produk yang beredar di masyarakat. Nah, kalau kalian merasa kasus ini makin aneh dan membingungkan, bantu share konten ini dan follow Netizen Cendol untuk mendapatkan update sidang selanjutnya. Mari kita kawal bareng-bareng hukum yang sehat dan adil. Saring sebelum sharing, kritis sebelum menghakimi. Dugaan gratifikasi di kasus Nikita Mirzani bisa terbaca dari pola persidangan. Nah, Sahabat Cendol, sidang tanggal 31 Juli 2025 kemarin benar-benar menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi Nikita Mirzani dalam persidangan kemarin ya menyatakan ingin memutar rekaman yang katanya berisi rencana penyuapan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang dia jalani. Ya, netizen Cendol tidak menyimpulkan ini benar atau tidak ya. Tapi kalau kita bicara jujur, melihat polanya ya memang ada langkah-langkah yang terkesan abnormal. Mulai dari upaya membangun narasi sindikat pemerasan yang sampai sekarang belum juga terbukti. Hingga dihadirkannya saksi-saksi yang menurut saya secara hukum ya tidak relevan loh Sobat Cendol. Contohnya saksi fakta Rahma Ina ya yang justru bicara soal pertemanan yang rusak dengan Nikita Mirzani. Kemudian pegawai laboratorium SIG yang membicarakan hasil uji lab skincare. Padahal minggu lalu Sobat Cendol, si korban sudah membantah isu skincare. Yang jadi pertanyaan, di mana posisi fakta hukumnya? Kalau memang jaksa tidak mampu merangkai kronologi hukum yang logis ya, seharusnya perkara ini ditolak dulu, disusun ulang. Fokus pada dua terdakwa yang ada sekarang. Ya, bukan malah maksa masukin narasi-narasi yang justru melemahkan logika dakwaan ya Sobat Cendol. Dan lucunya ya, hakim tetap memeriksa saksi-saksi fakta yang menurut netizen Cendol itu tidak sesuai dengan prinsip saksi fakta. Nah, Sobat Cendol, kalau memang rekaman yang dimaksud itu nyata dan valid ya, saya tetap menyarankan Nikita Mirzani untuk segera melapor ke Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, atau bahkan ke KPK. Karena kita sebagai masyarakat juga wajib mengawal kasus ini dengan mata terbuka. Jangan sampai hukum jadi panggung sandiwara. Apakah BPOM main mata dengan Nikita Mirzani? Kok bisa ya pengumuman soal skincare berjarum kecil-kecil keluar beberapa jam sebelum sidang Nikita Mirzani? Sebenarnya malas juga ya ngebahas hal-hal kayak begini nih di tengah perang opini Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Tapi Sobat Cendol, sebenarnya kunci utamanya tuh gampang banget loh. Ketika ada perang opini dan bias mana yang benar dan mana yang salah, lihatlah pengumuman lembaga berwenang. Jadi bukan asumsi dari netizen. Oke, sekarang kita bedah sama-sama ya pengumuman BPOM kemarin ya biar nggak salah tafsir. Nah, di gambar pertama ini ya ada tulisan yang sangat besar ya, kosmetik ilegal tidak ditindak gitu ya. Jadi konteksnya ini seperti pertanyaan ya, kemudian BPOM melakukan jawaban. Jadi BPOM justru sedang menjawab ini Sobat Cendol, artinya mereka ingin mengatakan, hey kami sudah bertindak. Nah, kenapa tindaknya baru sekarang? Jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, Sobat Cendol, ini dia jawabannya. Jadi di sini tertulis ya bahwa BPOM menyatakan mereka sudah awasi loh. Dan bahkan sudah bertindak sejak 2 Februari 2024. Lalu pasti muncul pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa pengumumannya baru sekarang? Pas banget sebelum Nikita Mirzani sidang. Biar nggak salah tafsir lagi nih. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penting ya. Yang kalian lihat di sini kan ada tulisan siaran pers. Artinya pengumuman resmi ke publik gitu ya. Nah, di situ tertulis jelas.
BPOM sudah melakukan pengawasan dalam periode 2023 bulan September ya hingga Oktober 2024. Jadi mereka menemukan 16 produk berjarum yang digunakan seperti obat, salah satunya Ribeskin ya. Nah, jadi sahabat channel, Februari 2024 itu masuk dalam periode pengawasan ini. Simple kan, nggak ada yang aneh sebenarnya. Jadi ya ketika BPOM menyebut tindakan pada 2 Februari 2024 ya, itu masih dalam kerangka pengawasan yang panjang ya. Bukan ujuk-ujuk karena kasus Nikita Mirzani. Justru logikanya dibalik. Kasus ini muncul karena produk ilegalnya memang sudah dipantau sebelumnya. Jadi sahabat channel, kalau BPOM baru bertindak karena Nikita, kenapa pengawasannya dimulai dari tahun 2023? Ayo mikir, jangan dibalik nih. Bukan BPOM bantu Nikita, tapi kasus Nikita ikut menyeret fakta bahwa produk itu memang sudah bermasalah sejak lama. Nah, di slide ini kita masuk ke poin yang sering banget diputar balikan ya. BPOM secara eksplisit menyebut bahwa Glavitia Glowing Booster Cell tidak terdaftar. Lalu muncul klarifikasi dari pihak sana. Nah, itu kan cuma nama treatment, bukan produk. Tapi mari kita bedah logikanya. Treatment itu menggunakan produk Ribeskin yang notabene izin edarnya sudah dibatalkan oleh BPOM. Jadi meskipun ya sahabat channel nama Glavitia Glowing Booster Cell adalah nama treatment, substansi yang digunakan dalam treatment itu adalah produk ilegal. Ups. Nah, jadi sekarang kita mau main semantik ya, ganti label produk jadi treatment. Terus semua bisa bebas dari pengawasan BPOM. Kalau treatmentnya ilegal karena pakai produk ilegal ya tetap melanggar kan. Itu kayak jual nasi goreng pakai daging celeng ilegal ya. Terus bilang ini bukan dagangan ilegal, ini cuma menu. Lah gimana tuh logikanya? Jadi ya sahabat cendol, memang benar BPOM memposting pengumuman ini saat kasus Nikita Mirzani lagi panas-panasnya. Tapi menurut hemat netizen cendol, bukan karena Nikita bermain sama BPOM ya. Justru karena sejak awal kasus ini publik selalu bertanya BPOM kemana, BPOM kemana. Nah jadi ini bukan soal sinyal konspirasi tapi sinyal klarifikasi. Jadi jangan ikut terjebak perang opini ya. Mari kita bedakan fakta dan framing.